Hello Motovlogger, sekarang kita sudah bersama dengan Isuzu All New D-Max tahun 2022. Iya, semenjak waktu itu kita udah ngelihat pertama kali mobil ini debut di Thailand International Motor Expo, kita udah menanti-nanti banget kapan mobil ini akhirnya bisa dijual di Indonesia. Dan sekarang di Gias 2021, mobil ini secara resmi dipasarkan dan dijual juga. Penasaran? Walaupun secara spek memang tidak semegah unit yang kita lihat di Thailand waktu itu karena ini lumayan base spec, tapi yang masuk ke sini itu justru 4x4. Iya, jadi sesuai dengan fungsinya ya. So kayak apa sih All New D-Max yang sangat keren dan baru ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Nah, Autojokis, biar lampu kalian lebih canggih dari D-Max, kami ada kabar baik bagi kalian yang mobil atau motornya masih berlampu halogen alias nyala kuning-kuning kuno gitu nih. Skuter Matic zaman now aja lampunya udah pada putih-putih semua. Gak mau dong mobil dan motor kalian kalah kece sama skuter? Untungnya partner perlampuan LED kami yakni Elevate Automotive LED lagi ada promo diskon menyambut Gias 2021 15% off spesial buat para auto junkies dengan menggunakan kode promo ELEVNUTS di official store mereka di Tokped maupun Shopee. Kami berani rekomen Elevate LED karena terbukti setelah mencoba tipe Forza di Jazz-nya Alex, selain sinarnya lebih terang dari masa depan kami, juga memiliki cut-off yang sempurna sehingga gak nyilauin kendaraan lain. Semuanya plug and play serta kualitasnya OM great banget. Masih nggak percaya? Boleh kok kepoin testimoni kepuasan usernya di Tokped maupun Shopee, atau cek aja Instagram resminya Elevate Auto @elevate.auto untuk menghapus semua keraguan kalian. Pokoknya kualitasnya juara banget. Dan tentunya didukung garansi resmi up to 2 tahun, so pakainya juga jadi tenang banget. Mau ganti lampu? Langsung aja kunjungi official store-nya Elevate Auto di Tokopedia maupun Shopee dan gunakan promo code ELEVNUTS saat checkout untuk klaim diskonnya ya guys. Dan pastinya promo ini terbatas dan tentunya limited stock pula. Jadi nggak pakai lama kalau kalian pengen upgrade perlampuan mobil dan motor kalian, lakukan bersama Elevate Automotive LED untuk masa depan serta pandangan ke depan yang lebih cerah. Eksterior tampil semakin istimewa, terutama di bagian depan yang sangar dan gagah dengan grill baru bertaring yang seolah ingin menerkam Triton dan Hilux. Nah, Autojokis, mobil yang udah banyak dinanti oleh istimewa Wong di Indonesia tentunya adalah yang satu ini. Iya, Isuzu All New D-Max tahun 2022. Semenjak waktu itu pertama kali kita melihat mobil ini debut secara global gitu ya di Thailand International Motor Expo tahun 2019, kita tuh udah kayak, wah, D-Max baru tuh keren banget gitu ya, gagah, modern dengan muka yang sangat agresif gitu. Kita nggak sabar banget sampai mobil itu launching di Indonesia. Memang itu kan 2019 dan lumayan lama ya Isuzu mempersiapkan D-Max terbaru ini untuk pasar Indonesia. Namun sekarang akhirnya di Gias 2021 mereka resmi memperkenalkan D-Max dan MU-X secara resmi secara bersamaan gitu. Jadi sangat-sangat exciting banget. Kita pun udah review dua-duanya, tapi sekarang kita mulai dari si D-Max ini ya. Seperti apa sih All New D-Max, variannya apa aja, dan gimana luar dalamnya. Sekarang kita bahas mulai dari eksterior, dari belakang seperti biasa. Tapi kalau kalian misalnya pengen check out mengenai Isuzu, kita juga pengen kasih special thank you ke Mbak Lely gitu ya, udah ngizinin kita untuk syuting si All New D-Max ini. Untuk update Isuzu, cek Instagramnya sebelah sini. Seperti itu. Nah, mereka tuh strateginya tuh D-Max dan MU-X tuh lebih ke arah buat mobil-mobil tambang, mobil-mobil istimewa, mobil bosok seperti itu ya. Nah, di belakang sini seperti biasa ada desain tailgate, namun tailgate-nya sendiri ini udah nggak polos karena ada kayak desain seperti ini di garis sini, ada lagi yang langsung dari taillight ke sini, jadi kesannya tuh ada desainnya gitu. Termasuk badging, dia nggak ada badging tipe-tipe, walaupun ini tipenya Rodeo manual 4x4, dia hanya ada Isuzu D-Max di bagian sebelah sini aja. Bumper sudah plastik seperti mobil modern gitu ya, nggak kayak Panther pickupnya Aspros, tapi ya nggak masalah lah buat pedestrian lebih safety. Termasuk dia body color di sini dan ada bagian plastik-plastik keras di bagian tengahnya yang juga berfungsi sebagai footstep. Jadi bisa injek di sini dan bisa injek di sini kalau kalian pengen akses bak ke belakangnya. Seperti itu aja sih.
Tapi untuk urusan safety, walaupun dia belum ada sensor-sensoran, dia sudah dilengkapi dengan reversing camera alias kamera mundur yang disematkan rapi banget. Di bagian sini langsung flush dengan handle untuk tailgate-nya. Ini integrasinya tuh modern dan bagus banget, jadi nggak terkesan kayak pasangan dealer gitu ya. Kemudian hal favorit kita di bagian belakang tentunya adalah bagian taillights-nya. Karena taillights-nya ini dia secara lampu senja dan lampu rem sudah LED dan bentuknya LED ring kayak gini ya. Dia ada 2 ring kotak kayak gini yang kalau malam tuh nyalanya sangat distinct banget. Walaupun memang untuk lampu sein dan lampu mundur dia masih bola biasa. Berlanjut ke bagian samping, sebagai sebuah pickup istimewa yang perkasa tentunya seperti biasa selalu memamerkan kekuatannya di bagian belakang sini berupa stiker gitu ya. Ini ada tulisan 4x4 diff lock. Iya, karena memang di Max ini sudah dilengkapi dengan locking differential. Jadi udah bisa going get stuff. Termasuk ini stikernya, itu nggak kayak stiker ngasal gitu ya. Dia ada teksturnya. Jadi kesannya tuh lebih premium lagi. Kemudian lanjut ke bagian depan. Seperti biasa ground clearance masih sangat tinggi, ada mud flap juga, dan di bagian bawah sini tetap ada footstep yang bisa kalian injak untuk naik. Termasuk ini juga ada aksen-aksen silver sehingga terkesan seperti skid plate gitu. Jadi kesannya tangguh banget. Cabin dia desainnya agak membulat gitu ya. Jadi memang udah jauh lebih modern, agak ke Triton-ish gitu. Namun memang untuk door handle dia full body color, grip type seperti ini, dan dia sudah ada keyless entry, namun nggak di sini, jadi masih harus pencet-pencet kuncinya seperti itu. Cukup simple. Ke depan lagi, bagian side mirror dia juga dual tone, bagian bawahnya tuh full plastik cladding kayak gini yang mungkin untuk memproteksi misalnya ada kerikil ke atas dari ban gitu kan. Ini jadi protektor juga. Body color di atas, ada lampu sen juga di bagian sini, jadi udah cukup modern. Pengaturannya udah electric adjustment, walaupun dia belum electric retract, jadi masih model cepol kayak gini. Alright, ngomongin soal mobil istimewa yang didesain untuk pertambangan gak lengkap tanpa ngomongin soal kaki-kakinya. Dan di sini sendiri memang harus gua akui, karena yang masuk ke sini adalah base spec secara desain pelek gitu-gitu memang cukup lumayan sederhana gitu ya. Dia nggak terlalu gede pula, ring 17 single tone, dan modelnya pun mengingatkan gua sama model velg Fortuner yang lama yang kayak logo Yamaha itu loh, ya mirip kayak gini ya, cuma ini single tone gitu. Dan seperti yang gue bilang, ini pun nggak terlalu gede, hanya ring 17 inci dibalut dengan ban Bridgestone Dual RHT dengan ukuran 25565 R17. Pengereman depan cakram, belakang tromol, tapi masih lumayan normal ya di kelasnya. Termasuk untuk kaki-kaki, setupnya pun masih mementingkan durability, karena ini pun di bagian belakang dia masih menggunakan setup per down alias leaf spring gitu ya, seperti mobil-mobil tangguh yang sesungguhnya. Dan tentunya hal yang menjadi favorit gua dari si Isuzu All New D-Max terbaru adalah bagian fascia depannya. Iya, mukanya ini semenjak gua pertama kali lihat di Thailand dulu udah naksir banget. Kenapa? Karena oke, dia tetap menggunakan bahasa desain Isuzu terbaru dengan grill yang ada taring-taring kayak gini ya, muka itu kayak barong gitu. Tapi oke, ini kan yang base spec, makanya grillnya jadi kayak warna gunmetal polos gini aja. Kalau yang versi teratas yang waktu itu gue lihat di Thailand, itu ada aksen piano blacknya, ada tambahan sedikit krom-krom pemanis, dan taringnya itu jadi makin jelas lagi. Dan ini benar-benar kelihatan kayak Venom gitu, kayak kepala ular gitu ya, benar-benar sangat agresif sekali. Bahkan menurut gue pribadi, mukanya D-Max itu lebih ganteng dan lebih gahar dibandingkan muka MU-X. Tapi itu preferensi pribadi gue aja gitu ya. Nah, karena masuk yang Indo adalah yang versi base, makanya kayak gue bilang di sini memang jadi agak sedikit polos. Pertama-tama dari grill yang tadi gue bilang, dia nggak ada krom-kroman sama sekali. Dia jadi plastik warna gunmetal gini aja dengan logo Isuzu di tengah yang seperti biasa. Termasuk desain bumpernya juga jadi cukup minimalis. Dia nggak ada aksen skid plate apa-apa, hanya full body color seperti ini aja yang membuatnya terkesan emang agak sederhana. Tapi desain dari perlampuannya ini agak unik karena layoutnya sendiri dia nggak hanya single cluster di bagian atas. So untuk lampu senja itu ada di bagian sebelah sininya yang nyemlip langsung masuk ke bagian grill sebelah sini. Lampu untuk low beam dan high beam ada di bagian atas sini. Lampu sein dipisah di bagian bawah sini seperti Innova Reborn, dan di bawah tetap ada fog lamp yang multi reflektor halogen seperti ini. Dan di sini juga ada DRL sebenarnya, cuman DRL-nya agak annoying. Kenapa? Kayak gue bilang, kalau yang versi full spec kan lampunya sudah LED projector, DRL-nya pun agresif banget gitu ya. Tapi di sini pasti kalian nggak bisa nebak DRL ada di mana gitu ya. Ntar gue bahas di bagian annoyingnya. Tapi secara overall, desain dari si Isuzu All New D-Max ini menurut gue udah merupakan major upgrade dan change yang sangat-sangat oke banget. Dibanding D-Max lama, ini sekarang jadi lebih modern, lebih futuristik, lebih gahar, dan lebih
oke bahkan kalau nggak dipakai di pertambangan. Ini untuk di dalam kota-kota masih terlihat seperti sebuah double cabin yang ganteng dan proper sekali. Gue sih nggak sabar mungkin nanti keluarin yang versi atasan dikit gitu ya. 4x itu nggak apa-apa, tapi yang lebih premiumnya supaya tampang D-Max bisa tampil lebih maksimal lagi. Interior kini tampil jauh lebih modern dibanding pendahulunya dengan dashboard berdesain high-tech serta speedometer digital yang bahkan lebih canggih dibandingkan kembarannya MU-X. Nah, tadi guys, pas kalian mau masuk, kalian disambut oleh pintu yang beratnya memang terasa sangat hefty dan sangat berat gitu ya. Typical double cabin pada kelasnya. Dan ini lebih berat dibandingkan D-Max generasi pendahulunya. Untuk naik, memang agak tinggi, jadi di bawah sini kalian dikasih kayak footstep gitu yang bisa kalian injak. Sekaligus di pilar depan ada grab handle untuk bantu tarik badan kalian naik. Seperti ini. Nah, begitu juga interior dari Isuzu All New D-Max tahun 2021. Sebelum kita bedah build quality, fitur, desain, dan lain-lain, seperti biasa, kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah itu racing untuk subscribe ke channel Laknat Satu Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknat Satu Jangki sebelah sini. Supaya kalian nggak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami tentunya. Seperti itu. Oke, sekarang kita kenalan dulu dengan kuncinya, yang tentunya bentuknya sudah baru, seperti ini. Nah, ini kuncinya memang masih kunci batang biasa, belum keyless kayak yang waktu itu kita lihat di Thailand gitu ya. Jadi memang ini kan spek-spek yang rada bawah gitu, khusus untuk niaga basically. Tapi at least kuncinya udah cukup keren, menyatu seperti ini. Ada logo Isuzu di bagian belakangnya sebelah sini, dan ada dua button lock dan unlock seperti ini aja. Oke, colok kunci dulu. Sekarang kita pengen coba denger mesin barunya seperti apa. Ini kan turbo diesel tapi cc-nya nggak terlalu besar, hanya 1900 cc aja. Kayak apa? Put on the brakes. Yuk kita start up dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal berpacu mesin dari si All New D-Max ini benar-benar baru, dan walaupun cc-nya mengecil namun tenaganya membesar. RZ4E TC 1900cc inline 4 DOHC turbo diesel. Tenaganya 148 HP dengan torsi 350 Nm yang dimate ke transmisi 6-speed manual berpenggerak 4x4 dengan diff-lock. 0-100 tuntas dalam 14 detik, ya nggak kenceng-kenceng amat, tapi konsumsi BBM cukup oke, bisa mencapai 1:12. Impresif untuk sebuah mobil tambang bosok. Alright, lanjut ngebahas interior dari si D-Max. Pertama-tama dari build quality. Memang salah satu pembeda D-Max dengan MU-X yang lebih ditujukan untuk passenger gitu ya. Ini kan bener kayak mobil tambang banget gitu kan, kayak istimewa banget gitu. Dia dashboardnya masih full hard plastik tanpa stitching apapun, karena kan memang tujuannya pengen lebih durable. Tapi secara desain, dia udah jauh lebih baru dan lebih modern dibandingkan D-Max pendahulunya yang masih kelihatan kayak dashboard tahun 90-an. Di sini juga ada aksen-aksen warna grey gunmetal seperti ini yang bikin interior nggak terlalu polos. Dan di sini pun dia glove boxnya model dual tier. Ada yang di bagian atas sini, cukup lega gitu ya, kayak kalian bisa masukin tisu dan lain-lain. Dan juga ada di bagian bawah sini, dia belum soft opening tapi ya udah cukup oke lah. Termasuk untuk bagian passenger, kalian udah dapat cup holder yang tersembunyi cukup baik. Di sini kalian tinggal pencet aja dan langsung berada di depan AC, jadi minuman kalian tetap dingin. Oke. Ke bagian center console, dari atas dulu penyimpanannya juga masih ada lagi, karena dia ada overhead console di sini yang kalian bisa buka untuk nyimpen karcis atau koinan atau sejenisnya, dan kalian tutup supaya nggak kelihatan orang. Tombol hazard dia top mounted kayak gini gitu ya, besar dan mudah dilihat. Dan ke bagian infotainmentnya ini sendiri didukung dengan bezel black glossy yang cukup besar di sini, dan infotainmentnya ya udah cukup modern lah walaupun layarnya agak kecil. Di home-nya udah ada function di sini untuk radio, ada Bluetooth, ada AV in, ada USB, dan dia sudah compatible dengan Apple CarPlay dan Android Auto, serta ada USB link dan demo mode. Kalau kita pencet, itu ada kayak semacam built-in guide gitu ya, kayak CarPlay gimana segala macam gitu-gitu. Tapi ya oke lah, kalian ngerti lah ya. Settings nyempil di bawah sini. Ini settingsnya ada untuk general setting, ada untuk audio setting,
ada untuk video setting, dan ada others. Kurang lebih seperti itu aja. Di bagian kirinya ada capacitive button untuk home, volume, voice command, dan untuk mute dan power button. Dan kalau kita misalnya masuk mundur, ini udah ada reversing kamera yang terintegrasi ke tailgate handle tadi gitu ya. Jadi udah oke banget. Dan ini pun reversing kameranya cukup terang, walaupun memang dia tidak dynamic guidance light. Nah, ke bawah lagi, masuk ke bagian climate controlnya. Dan ini pun memang dia masih puter-puteran semua. Pengaturan arah sembur bisa ke kepala, kepala kaki, dan kaki aja. Iya, jadi nggak ada yang terlalu canggih. Front defogger pun nggak ada. Tapi at least rear defogger udah ada di sini. Fan speed di tengah. Dan di bagian kanan ada untuk chillernya, belum ada heater. Dan bahkan model untuk air circulationnya dia masih model yang slider ya, kayak mobil tahun 80-an gitu. Jadi digeser kayak gini. Oke lah, agak old school. Ke bawah lagi ada 12 volt socket di sini yang kalian bisa pakai buat ngecharge, serta di bagian tengahnya ada dummy button 2 buah. Nggak tahu ini buat apaan. Ke kanannya lagi ada transfer case yang kalian bisa putar, karena pun ini sudah elektrik ya. Ada 2H, 4H, dan 4L. Jadi kalian ini pun shift on the fly. Kalian bisa langsung putar-putar ini aja kalau kalian pengen ubah dari 2-wheel drive menjadi 4-wheel drive dan 4-wheel low. Termasuk di bawah lagi ada open storage besar di bagian sini. Dan juga ada beberapa button di depan persneling. Ada banyak yang dummy lagi, 1, 2, 3, 4 itu dummy. Tapi 2 di sini ada untuk hill descent control dan untuk locking differential. Karena seperti yang tadi kita bilang di eksterior, kan stiker di belakang itu ada deflog, deflognya itu ada di sini. Transmisi dia hanya satu pilihan aja ya. Untuk D-Max dia hanya ditawarkan dengan 6-speed manual seperti ini. Dia shiftingnya pun ya agak long throw gitu ya, typical mobil-mobil yang durable seperti ini. Tapi at least dia airnya itu kayak mobil-mobil race car yang kalian harus angkat tuas di sini dan ke depan sebelah kiri seperti ini gitu. Kemudian masih banyak lagi aksen-aksen grey di bagian sini biar interior nggak terlalu polos. Ke belakang pun ada 2 buah cup holder di sini, dan ada parking brake yang masih hidrolik. Dan ini parking brake-nya tuh menggertak gigi gitu kalau dinaikin. Kayak biasanya kan kalau parking brake tuh kayak suara kayak besi crack gitu ya. Ini tuh kayak suara serrated plastik gitu, kayak orang lagi ngegergaji sesuatu. Gitu. Tapi ya, maybe this is durable, I don't know, tapi it's okay lah. Ke belakang lagi ada kayak semacam armrest yang lebih berguna untuk passenger sebenarnya, karena bagian kiri lebih panjang. Dan juga ini tentunya bisa dibuka untuk nge-reveal console box di bagian tengah yang kalian bisa nyimpen beberapa hal. Nah, ngomongin soal joknya juga di sini dia full masih fabric seperti ini. Tapi yang kita suka, dia desainnya tuh niat, dia nggak yang flat rata dan ya nggak enak gitu. Ini bener-bener enak. Jadi kalau kalian duduk tuh ada konturnya, karena dia ada kayak desain bolster di sini yang bahkan sampai ke pundak. Duduknya tuh terasa kayak duduk di sofa-sofa penjahat gitu loh. Kalian tahu kan kalau nonton Tom and Jerry gitu-gitu, yang sofa yang gede yang sampai sini, duduknya tuh begitu. Headrest udah bisa di-adjust, dan ini pun ada stitching putihnya. Pengaturan joknya untuk bagian driver memang masih belum elektrik, tapi udah bisa slide, udah bisa recline, dan sudah, karena dia tidak ada seat height adjuster model apapun. Tapi at least pas kita duduk di sini, posisi mengemudinya itu sudah sangat commanding, terasa tinggi dan udah terasa lumayan enak. Setirnya juga masih full poliuretan, belum kulit ya. Jadi terasa lagi-lagi old school base pack banget. Setirnya pun ada logo Isuzu dan ada aksen silver di bagian bawah sini. Setirnya udah bisa diatur secara manual, dia sudah bisa tilt dan sudah bisa teleskopik juga at least. Jadi pengaturan setirnya pun udah bisa menunjang posisi berkendara yang lumayan enak. Klaksonnya suara seperti ini masih standar banget, tambang banget gitu kan. Tapi at least kelebihan setir ini dibandingkan yang ada di MUX yang versi passenger ya, justru setirnya lebih komplit. Iya, karena selain dia ada aksen silvernya, dia juga udah ada totombolan. Totombolan di bagian kiri itu ada untuk audio steering switch, ada mode, ada mute, stick track, dan volume. Di bawahnya ada Bluetooth teleponi dan voice command. Di bagian kanan hanya ada 3 tombol untuk mengatur MID di bagian speedometernya. Dan speaking of speedometer, ini pun sama. Jadi MUX dengan yang D-Max, justru yang D-Max itu lebih canggih ya, lebih modern gitu. Karena speedometernya dia sudah layar alias udah display yang benar-benar bisa mendisplay gambar.
Kalau kita lihat di sini lagi ada door warning yang pun individual. Alex lagi buka pintu kelihatan di sini, dan ini pun gambarnya bagus ya. Dan juga di sini kalau kita misalnya mainin gitu, dia bisa di cycle, ada trip A, ada trip B, ada multi information, dan juga ada pengaturan untuk settingsnya. Dan settingsnya juga lumayan banyak banget, walaupun memang ada yang annoying, ntar kita jelasin kenapa. Sisanya di bagian kiri temperature, di bagian kanan fuel gauge, semua udah digital, di bagian atas digital speedo, dan ada outside temperature serta untuk jam dan tanggal juga. Jadi seperti itu. Sama kayak di bagian passenger, kalian dapat cup holder yang bisa ditarik, dan ini pun langsung berada di depan air conditioner, jadi minuman kalian tetap dingin. Dan di bawahnya ada tombol untuk mematikan traction control dan untuk mengatur ketinggian headlamp depan di bagian bawahnya. Door trim memang dia masih full black seperti itu gitu ya, jadi dia terkesan lumayan sporty. Ada aksen grey lagi di bagian atasnya, dan untuk bagian door handle-nya warna silver. Untuk bagian empuk-empuk, jadi bahannya sama kayak jok, tempat kalian taruh tangan itu masih fabric, tapi ya at least agak-agak empuk gitu. Jadi udah lumayan oke lah, ada sedikit soft pad di bagian door trimnya. Kemudian ke bagian atas juga, di sini day night view untuk kaca tengah masih manual. Ada overhead console besar di sini, yang kalau kalian ngikutin pintu ini pun bisa nyala gitu ya. Tapi bisa dinyalain secara individual kanan dan kirinya, termasuk ada tempat buat nyimpen kacamata yang cukup rapi. Dua buah sun visor, yang kalau kita buka di sini dua-duanya ada kacanya dan dua-duanya ada card holdernya, namun memang dua-duanya belum ada lampunya. Alright, masuk ke baris kedua dari si Isuzu D-Max. Pertama-tama pintunya, walaupun dia lebih kecil dibandingkan yang depan karena kan ini double cabin, tapi dia tetap terasa berat dan sturdy, jadi cukup berkualitas dibandingkan di Max yang lama. Naiknya sama kayak depan, agak tinggi, masih kebagian juga footstep di bagian bawah untuk kalian injak, dan enaknya lagi ada grab handle yang sangat besar di bagian pilar sini, jadi kalian narik badannya pun puas banget gitu. Nah, begitu aja guys, rasa duduk di baris kedua dari Isuzu All New D-Max tahun 2021. Di sini sendiri jok udah gue set ke posisi mengemuka, gue tingginya 170 cm. Kalau gue duduk di sini, tersisa ruangan kurang lebih sekitar 8 jari. Jadi memang ruangan itu sama sekali nggak masalah, walaupun memang double cabin, biasanya kan baris kedua kerasa lebih kecil. Ini no problem at all. Kolong joknya di bagian depan juga bisa dimolosin kaki, jadi kalian duduknya tuh bisa agak selonjoran. Untuk headroom, karena dia tidak sloping, masih ada 5 jari juga. Jadi oke lah, untuk rata-rata orang dewasa masih bisa duduk di belakang sini tanpa masalah sama sekali. Kemudian, joknya juga sama kayak di depan, dia full fabric seperti ini dengan stitching putih, dan yang kita suka di belakang sini juga sama kayak di depan. Jadi joknya tuh nggak yang flat sofa banget gitu. Ini masih ada kontur-konturnya, bolster di bagian samping sini. Jadi pas kalian duduk, itu ada penahan untuk bagian pundak sisi luarnya ya. Jadi terasa cukup nyaman. Belakang sini juga kalian dapat 3 buah headrest yang bisa di-adjust emang yang tengah, karena kan ini ya mentok gitu ya, tapi ini masih bisa. Dan juga kalau kalian ke bagian duduk di posisi tengah, di tengah sini walaupun mobil ini kan 4-wheel drive, tapi ini humpnya tuh nggak terlalu tinggi, karena kan memang mobilnya juga udah tinggi gitu kan, leather frame. Kalian masih bisa taruh kaki di bagian pundukan tengah sini tanpa masalah sama sekali, dan ke bagian headrest yang posisinya lumayan pas, walaupun menurut gue headrestnya ya agak keras bagian tengah, kayak gitu aja. Tapi kalau kalian hanya berdua di sini, memang kalian tidak dapat armrest tengah gitu ya, jadi ya seperti itu. Tapi at least untuk di bagian belakang sini, soal penyimpanan memang ada beberapa. Contohnya ada penyimpanan open storage di bagian sini gitu ya. Kemudian ada penyimpanan lagi di bagian door trim, bisa taruh minuman juga di situ. Dan door trimnya juga sama kayak yang depan, tetap ke bagian sedikit fabric tempat kalian taruh tangan. Jadi itu kalau dipegang itu agak empuk gitu ya, jadi masih oke lah. Termasuk ada aksen-aksen grey juga di door trimnya, jadi nggak terlalu polos-polos amat. Bicara fitur, di belakang sini cuman ada 2 yang gua notice. Yang pertama di bagian joknya itu ada Isofix tethering point, jadi kalau kalian pengen bawa anak off-roadan atau ke tambang, masih bisa taruh child seat di sini. Dan juga di bagian tengah sini kalau kita buka, itu ada 1 buah USB charger. Iya, jadi ya kalau kalian duduk berdua atau bertiga harus berantem. Fleksibilitas baris kedua dari si D-Max ini cukup luar biasa, karena selain dia bisa di flip down gitu ya, kayak gini, sehingga kalian bisa taruh barang-barang di bagian atas ini, sekaligus ada penyimpanan dongkrak dan lain-lain yang rapi di sana gitu ya. Ada top tether juga di bagian sininya, jadi full of features. Ini kalau kita tutup,
Ternyata ini juga bagian base seatnya bisa di flip up, mirip seperti Honda Jazz-nya Alex, kayak Magic Seat-nya Honda gitu ya. Di sini bakal ada strap di bagian bawahnya. Nih kalau kalian lihat sini, tinggal ditarik aja kayak gini ya. Nah, ini juga mekanisme pintar banget karena awalnya ini kan strap loop yang kayak gini kan buat kalian tarik. Kayak gini nih. Kalian tarik untuk nge-detach ini dari bagian bawah sini. Tapi kalau kalian udah naikin, ini loopnya bisa kalian buka kayak gini. Dan ini langsung jadi mekanisme untuk nyantelin joknya ke bagian headrest belakang sini. Dan tentunya ngomongin sebuah double cabin alias mobil yang biasa ngangkut beban nggak lengkap tanpa ngomongin soal kargonya. Iya, karena ini kan nih yang bikin mobil ini sangat istimewa gitu ya. Kargonya ini memang sudah melar dibandingkan D-Max yang generasi sebelumnya. Aksesnya ada tailgate di bagian belakang sini dengan handle cepol yang sewarna body. Jadi udah oke. Nah, dan memang ditahan dengan mekanisme besi lipat seperti ini gitu ya. Jadi masih agak old school, tapi nggak masalah karena yang gue bilang, ini pun sudah melar dibandingkan yang sebelumnya. Jadi kalau kalian pengen bawa barang-barang segala macam, sudah lebih mumpuni. Ini juga, memang untuk unit test drive di luar sini dia belum dapat bedliner, tapi kalau kalian nanti purchase untuk tipe double cabin dan rodeo, tipe rodeo seperti ini kan tipenya yang rodeo gitu ya, sudah dapat bedliner as standard, kayak yang ada di bagian dalam sana gitu. Jadi udah nggak perlu khawatir ini bakal tetap seperti ini. Kemudian ini sendiri dia secara angka melar, yang gue bilang lebarnya sekarang jadi 1530 mm, panjangnya juga menjadi 1571 mm, yang artinya dibandingkan D-Max generasi sebelumnya dia melar kurang lebih 86 mm, yang bikin kalian bisa bawa barang dengan kubikasi yang lebih banyak pula. Istimewa banget. Walaupun ia sangat gagah dan sangar, namun karena yang masuk sini hanyalah base spec, pasti ada aja yang menyebalkan. Karena itu inilah tinggal knowing kami temukan di all new Isuzu D-Max. Pada saat kita lihat pertama kali D-Max launching di Thailand tahun 2019, salah satu hal yang paling nyantel ke kepalanya Alex dan sampai sekarang terus diomongin adalah soal betapa kerennya engine cover si D-Max yang ada di Thailand tersebut. Ada kayak aksen birunya gitu ya. Pokoknya engine cover itu salah satu engine cover paling keren yang dia pernah lihat. Di Indonesia, boro-boro. Iya, ini tidak ada engine cover sama sekali. Kabel expose, berantakan kayak gini. Terus di bagian tengah sini, ada penyimpanan yang agak absurd. Gua nggak ngerti buat apa gitu ya. Di bawah sini, oke lah, dia besar dan cukup dalam. Ini bisa kalian taruh handphone pas kalian ngecharge di sini gitu. Handphonenya ditaruh di bagian sini. Tapi yang di bagian atas sini, gua nggak ngerti ini buat apaan. Dia cetek dan dia kecil. Mau taruh handphone pun nggak mungkin karena ngejeblek keluar kayak begini ya, dia pasti langsung jatuh gitu kan. Berhubung di sini dia base spec alias down spec, DRL-nya jadi bohlam dan tidak di klaster sini. DRL-nya itu nyatu ke bagian fog lamp di bagian bawah sini. Ini jadi di dalam klaster fog lamp ini ada dua bohlam loh. Ada satu untuk DRL dan satu untuk fog lamp. Nyalanya bergantian dan di shootnya susah karena dua-duanya sama-sama bohlam. Jadi bohlam bohwat lah intinya. Namun tenang, karena sebagai sebuah double cabin, spek tambang ini sangat istimewa dan punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di all new Isuzu D-Max. Berhubung ini seatbelt di belakang kan biasanya gelewer-gelewer kemana-mana gini. Bahkan kalau kalian buka ini, dia bisa kejepit di baliknya gitu kan. Di kebanyakan double cabin, pasti kan suka bikin kesel. Ternyata Isuzu udah bikin solusinya. Sangat simple sekali tapi efektif ya. Dengan menaruh strap di bagian sini yang ada hooknya ke buat bagian headrest sebelah sini. Ini simple mekanisme banget. Jadi yang kayak biasa kalian temukan di mobil-mobil coupe atau roadster gitu ya. Jadi ini tuh seat beltnya tinggal dimasukin ke bagian sini, terus kalian lock ke bagian sininya. Nah, udah. Seat beltnya nggak akan ke belakang, nggak akan ke samping, geleteng-geleteng di sini. Dia akan stay di sini dan tetap di posisi yang seharusnya. Ada hal yang sangat menarik di dop pelek si Isuzu D-Max terbaru ini. Iya, karena walaupun dopnya itu mirip sama MU-X kembarannya gitu ya, tapi untuk si D-Max dia tuh ada ring berwarna merahnya gitu yang tidak ada di MU-X. Dan kalian tahu kan apa artinya? Merah itu racing. Di bagian bawah jok sini masih ada penyimpanan rahasia. Iya, ada 2 bahkan. Untuk bagian yang sebelah passenger dia agak lebih kecil. Seperti ini gitu ya. Tapi ini cukup dalam, kalian bisa taruh sepatu, bisa taruh bahkan tablet atau kayak netbook gitu masih masuk ke sini. Di bagian sisi yang driver ini lebih panjang. Kalian bisa buka kayak gini. Tuh ya. Ini dalam loh. Ini kurang lebih setengah jengkal dalamnya gitu ya. Bisa kalian isi snack, isi apa kayak di bagian dalam sini. Jadi buat long road trip gitu ya. Sangat berguna, termasuk tentunya
Kalau kalian pengen bawa barang-barang yang tidak ingin diketahui oleh istri, sekarang bisa ditaruh di sini. Semoga istri kalian nggak nonton. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih itu aja sedikit fun impression mengenai si Isuzu All New D-Max tahun 2022. Iya, mobil ini udah kita tunggu banget semenjak waktu itu launching pertama kali kita lihat itu di Thailand International Motor Expo tahun 2019 ya. Dan kita kayak, wah keren banget D-Max baru gitu kan. Dan mobil ini kan tentunya punya kayak aura-aura penerusan dari Panther double cabinnya Aspros gitu ya. Jadi ada sisi sentimentalnya juga, termasuk memang seperti yang gue bilang, Isuzu D-Max yang masuk Indonesia itu hanya varian yang seperti ini ya, yang agak-agak base spec gitu, tapi dia 4x4 dengan devlog. Jadi kelihatan banget kan, memang masarinnya tuh targetnya adalah pertambangan, istimewir, dan lain-lain. Namun, walaupun dia hanya varian base spec seperti ini, dia datang dengan 3 trim level. Ada yang single cabin, ada yang double cabin, dan ada yang seperti ini tipe paling atas, yaitu double cabin Rodeo. Iya, semua hanya dengan transmisi manual 6 percepatan. Untuk tipe yang paling atas, trim yang paling atas seperti ini, yang Rodeo double cabin, itu dilepas Rp459.800.000 kayak gitu. Makanya kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Mbak Leli serta Isuzu Indonesia yang udah izin kita untuk mengasih Isuzu All New D-Max ini di belakang suatu jangki. Kalau kalian tertarik, kalian bisa check out Instagramnya Isuzu Indonesia di bagian sebelah sini untuk update terbaru mengenai Isuzu yang ada di Indonesia gitu ya. Termasuk ada juga review MUX yang pastinya akan kita tayangkan juga. Yang jelas kita lihat potensi yang luar biasa di mobil ini, dan semoga kita bisa mengulas varian yang full speknya nanti. Mau diluncurkan di Indonesia atau bahkan insya Allah kita juga bakal main-main ke Thailand lagi untuk mengulas varian yang atas, karena varian yang atas pun keren banget gitu ya, seperti itu. Ya, kurang lebih sekian aja untuk si Isuzu All New D-Max Rodeo Manual 1.9 4x4 yang satu ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and bye.